فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita membaca penjelasan dari Imam Muslim rahimahullahu ta'ala bahwasanya dalam kitab sahihnya ini beliau membagi menjadi tiga tabaqat, membagi menjadi tiga tabaqat yang nanti akan beliau terangkan. Baik. Dan juga beliau memiliki prinsip untuk tidak mengulang suatu hadis di dalam kitabnya ini, kecuali apabila ada dua hal yang mendorongnya. Apa itu? Indakalin. Apabila hadis yang kedua yang diulangi itu ada tambahan makna yang menjelaskan hadis yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Rifki. Nah, apabila sanad yang awal itu ada sedikit cacat, maka beliau butuh untuk mengulang atau mendatangkan riwayat yang lain untuk menguatkannya. Jadi dua tujuan ini. Ketika pada satu hadis ada, maka mau tak mau beliau menyebutkan hadis secara diulang. Hadisnya diulang tapi jalannya dari jalan yang berbeda. Dan ini termasuk hal yang menjadikan Sahih Muslim ikhwani fillah dikatakan oleh para a'immah dari sisi susunan, kemudian dari sisi metode merupakan susunan yang sangat bagus. Bagaimana telah kita lewati di awal, khilaf di kalangan para a'immah mana yang lebih utama antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Masing-masing memiliki keutamaan, tapi Sahih Bukhari utama dari sisi kekuatan kesahihannya lebih kuat, sedangkan Sahih Muslim memiliki keutamaan dari sisi husnul tartib, dari sisi bagusnya susunan dan metode yang beliau tempuh. Sekarang kita masuk pada penjabaran beliau tentang jenis atau tabaqat yang pertama. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, fa ammal qismul awal فإننا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم. Ini kismul awal ikhwan. Tabaqat yang pertama beliau katakan fa inna natawakha, makna natawakha ay nataharra wa naqsud, yaitu kami memilih-milih. Ya, untuk golongan yang pertama, tabaqat yang pertama, maka sungguhnya kami betul-betul memilih-milih untuk untuk mengedepankan khabar-khabar, akhbar yang dimaksud di sini hadis. Untuk mengedepankan hadis-hadis yang selamat dari aib, selamat dari cacat. Baik, dari hadis-hadis yang lainnya. Dan juga kami mengedepankan hadis-hadis yang angka. Angka itu yang bersih dari dari penyakit-penyakit, yang lebih bersih. Dalam artian hadis ini memang hadis yang betul-betul sahih, sehingga disepakati tidak ada yang mengkritik sama sekali. Ini yang dimasukkan oleh Imam Muslim dalam tingkatan pertama.
min an yakuna naqiluha ahla istiqamatin fil hadis. Ya. Sekarang hadis yang seperti itu keadaannya, nah tentunya di antara yang menentukan adalah apa? Naqiluha, yaitu perawi-perawinya. Hadis yang selamat dari aib, hadis yang bersih dari cacat, yaitu dari perawi-perawi yang memang dia ahlu istiqamatin fil hadis. Hadis-hadisnya lurus. Hadis-hadisnya diketahui oleh para a'immah tidak melenceng, tidak ada yang menyelisihi riwayat-riwayat para a'immah, riwayat para perawi yang thiqah. Wa itqanin lima naqalu, dan memang dari perawi yang mutqin, ya, betul-betul sempurna dalam menguasai riwayat hadisnya. Lam yujad fi riwayatihim ikhtilafun syadid, dan tidak didapati pada riwayat mereka ini perselisihan yang parah. Menunjukkan terkadang mungkin ada ikhtilaf tapi ringan, sehingga tidak berpengaruh pada kesahihan hadis. Wala takhlitun fahish, tidak juga ada pada riwayat-riwayat mereka itu pencampuran yang parah. Karena namanya perawi ikhwan, ketika dia punya banyak hafalan. Terkadang kalau yang tidak betul-betul dhabt, tidak betul-betul menguasai dengan hafalan yang kokoh, ya namanya banyak hafalan kan ada keliru. Harusnya hadis ini Sufyan Ats-Tsauri, kemudian dia sebutkan Sufyan Ibnu Uyainah misalnya. Atau dia ganti sanad A dengan matan yang berbeda. Harusnya sanad A matannya A, tapi dia matannya diambil dari yang lain. Isi hadisnya diambil dari riwayat yang lain. Ini takhlid, ya, tercampur aduk. Kama qad uthira fihi ala katsirin minal muhadditsin, sebagaimana telah didapati adanya yang demikian itu, adanya ikhtilaf, kemudian adanya takhlid pada kebanyakan ahli hadis. Karena perawi hadis banyak, ikhwan, tapi yang mencapai derajat itqan, itu tentunya sedikit. Para immah, para hufaz. Nah, ini derajat yang pertama ini al-mutqinun, ikhwan, yaitu yang digelari dengan thiqat, sehingga hadisnya dihukumi sahih. Wa bana dzalika fi haditsihim, dan jelas yang demikian itu pada hadis-hadis mereka. Bagaimana mengetahui keadaan perawi-perawi seperti ini? Mengetahuinya para imam ikhwan dengan sabar, yaitu dengan mereka meneliti, menelaah hadis-hadis mereka, diteliti satu persatu. Ketika misalnya dia memiliki 500 hadis, kemudian yang sedikit nyeleneh menyelisihi mungkin 3, tentunya 3 dibandingkan 500 sesuatu yang sedikit, sehingga tidak masalah. Tapi seorang memiliki 10 hadis, yang nyeleneh 3, nah ini sudah tidak betul, ini tidak tangguh. Karena 3 dibanding 10 hadis saja yang dia miliki, kok 3-nya sudah pada keliru, menunjukkan tidak memiliki keitqanan yang bisa diterima. Nah, ini derajat pertama, ikhwan. Jadi derajat pertama berarti derajat ahli istiqamatin fil hadis. Jadi riwayat-riwayatnya lurus, tidak ada yang menyelisihi riwayat-riwayat para a'immah yang lain, atau dengan kata lain syadz, tidak memiliki riwayat yang syadz. Kalau seandainya ada penyelisihan, tapi itu sangat sedikit dibandingkan dengan hadis-hadis dia yang dia riwayatkan dengan benar. Ya, namanya manusia, tidak akan luput dari kekeliruan. Sebagaimana dikatakan, likulli jawadin kabwah, bagi setiap kuda-kuda yang tangguh mesti suatu saat terserembab, namanya manusia. Qala rahimahullah,
Fa idza nahnu taqassayna akhbara hadha as-sinfi minan nas atba'naha akhbaran yaqa'u fi asanidiha ba'du man laysa bil mausufi bil hifdhi wal itqani kasinfil muqaddam qablahum. Pahami ini, karena bahasa Imam Muslim, bahasa mutaqaddimin jauh dibandingkan dengan bahasa apa? Mutaakhirin. Dari si penggunaan kosakatanya dan seterusnya. Kemudian apabila kami telah apa? Taqassayna. Makna taqassayna, nah, yaitu kami telah apa? Telah menyelesaikan pembahasan dari apa jenis hadis yang pertama. Baik. Tatabba'tuhu. Naam. Dan yang dimaksud di sini wal murad bihi huna istifa'u akhbari sinfil awal, yaitu kami apabila kami telah menyelesaikan penulisan hadis-hadis dari apa? Tabaqat yang pertama. Atba'naha akhbaran yaqa'u fi asanidiha ba'du man laysa bil mausufi bil ifdhi wal itqan kasin fil muqaddam qablahu. Maka kemudian kami ikutkan dengan apa? Hadis-hadis dari apa? Tabaqat yang kedua. Naam. Yang memang ada pada sanad-sanadnya sebagian hal taib yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang tidak disifati dengan hafalan dan kemungkinan seperti golongan yang pertama tadi. Maksudnya apa? Golongan bisa diterima hadisnya tapi masih di bawah tabaqat yang pertama. Makanya dikatakan oleh beliau, ala annahum wa in kanu fima wasafna dunahum fa innas mas-satri was-sidqi wa ta'atil ilmi yashmaluhum. Tempat kalian satri atau sitri? Hah? Hah? Dengan fathah. Satar. Iqbal. Berhubungan dengan as-satar bi fathis sin. Masdar satatu syai'a asturuhu satran. Tayyib dengan apa? Fathah. Wa yujadu fi aktsari riwayat wal usul madbutan bi kasri sin. Ya, didapati pada banyak riwayat dan usul, yaitu pada makhtutat Sahih Imam Muslim madbutan bi kasri sin, di kasrah sinnya. Wa yumkinu kama qala An-Nawawi tashihu hadza ala anna sitra yakunu bi ma'nal mastur kadzabhi bi ma'nal madbuh. Nam wa nadhairi. Jadi bisa dua kemungkinan, teman. Tapi yang dikedepankan adalah as-satar, yaitu yang seorang apa tertutup dalam artian tidak diketahui secara detail kondisi perawi itu. Ya, masturul hal. Nanti atau dulu telah kita lewati dalam pembahasan mustalahul hadis. Nah, mereka-mereka yang disifati dengan masturul hal, demikian pula majhul ain atau majhulul hal. Kata beliau, ya kemudian kami ikutkan khabar-khabar dari perawi-perawi yang dari sisi hafalan dan kemungkinan di bawah golongan pertama. Hanya saja walaupun mereka sifatnya di bawah tabaqat pertama, tapi apa? Sungguhnya ismas sadri wasidqi wa ta'atil ilmi yashmaluhum, yaitu mereka masih tercakup apa? Tercakup dalam deretan perawi-perawi yang mastur, dalam artian tidak diketahui kedustaannya. Ya, tidak diketahui kedustaannya. Demikian pula mereka sidq, ya, dikenal kejujurannya dan memang masyhur sebagai apa? Penuntut ilmu hadis. Ini juga penting, akhwat. Nah, syuhrah, yaitu dikenalnya seorang perawi bahwasanya dia penuntut ilmu hadis. Ya, orang yang meriwayatkan hadis ini termasuk sesuatu yang apa? Yang dibutuhkan. Sebagaimana pula penyampai ilmu. Penyampai ilmu butuh untuk apa? Seorang merasa aman, dalam artian nyaman. Demikian pula percaya ketika menuntut ilmu padanya, mengambil ilmu darinya ketika apa? Yang diambil ilmu dikenal
dia apa? Dikenal dia mengambil ilmu dari jalur yang benar. Bukan hanya mengambil ilmu dari internet atau otodidak. Karena ilmu agama, ikhwan, butuh seorang mengambil ilmu dari jalurnya, sebab itu warisan. Nabi SAW mengatakan apa? Al-ulama warathatul anbiya. Pewaris, maksudnya apa? Mewarisi berarti harus ada jalurnya, ya tidak? Tidak bisa kemudian apa? Kata orang Jawa, ujuk-ujuk bisa. Dari mana kamu mengambil ilmu? Saya ya otodidak. Baca-bacalah. Nah, apalagi zaman sekarang cuma apa? Cari Mbah Google. Nah, ini bahaya. Bahaya. Butuh seorang mengetahui jalur keilmuan. Karena apa? Ilmu agama warisan. Itu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita pelajari dalam mukaddimah ini bagaimana memang butuhnya apa? Butuhnya rentetan alur, ya kawan. Karena ilmu din demikian. Nah, fa innal anbiya lam yarithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilm. Para nabi mewariskan ilmu. Kenapa kok diungkapkan dengan apa? Mewariskan, tidak meninggalkan gitu saja. Tarakul ilm. Kenapa? Ini isyarat juga bahwasanya ilmu namanya warisan harus ada apa? Harus ada jalurnya, harus ada kita hubungannya apa? Tidak bisa misalnya saya meninggal kemudian Pak Albin dapat warisan dari saya, misalnya, kalau saya punya harta warisan, ya kan? Tidak ada jalurnya. Nah, kalau dari ini maksudnya demikian. Dari sisi harta warisan itu ya butuh jalur. Demikian pula, di sini diisyaratkan Nabi mengatakan beliau mewariskan ilmu. Berarti butuh ada rentetan. Kalau ilmu kan tidak harus jalurnya apa? Jalur kekerabatan, tidak, tapi jalur pengambilan ilmu. Ya, mengambil dari gurunya siapa. Butuh guru. Nah, tidak cukup seseorang pada zaman sekarang kemudian media sudah terlalu banyak, cukup aku mengambil dari internet, malah banyak sumbernya. Tidak bisa. Akan lebih banyak hal-hal yang buruk yang terambil daripada kebaikannya, waliyadzubillah. Kalau tidak tersebut dalam kesesatan yang parah. Kemudian beliau mencontohkan Ka'ata ibn Sa'ib wa Yazid ibn Abi Ziyad wa Laits bin Abi Sulaim wa adrabihim min jummalil athar, amin hummalil athar wa nuqalil akhbar. Contohnya untuk tabaqat kedua ini seperti Atha ibn Sa'ib, Yazid, yang kedua Yazid ibn Abi Ziyad dan Laits bin Abi Sulaim, dan orang-orang yang masuk dalam golongan seperti mereka ini, dikenal menyampaikan ilmu, dikenal meriwayatkan hadis, dikenal jujur, tapi apa? Tidak memiliki keitqanan sebagaimana tabaqat yang pertama. Nah, yang semisal mereka min hummalil athar, dari para pengemban athar-athar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para penukil hadis-hadis Nabi. Fahum wa in kanu bima wasafna minal ilmi was sadri 'inda ahli ilmi ma'rufin, fa ghairuhum min aqranihim mimman 'indahum ma dzakarna minal itqani wal istiqamati fil riwayah yafdulunahum fil hali wal martabah. Nah, mereka ini di tabaqat yang kedua, walaupun mereka memiliki hal-hal yang kami sifati tadi berupa ilmu dan satar. Ya, memiliki ilmu dan mereka tidak terkena tuduhan. Dalam artian orang-orang yang tidak tertuduh dengan kedustaan, tertuduh dengan kefasikan, tidak. Ini makna satar, ya kan? Taib. Nah, walaupun mereka dikenal dengan ilmu dan juga bukan orang-orang yang tertuduh dalam artian adalah memiliki keadilan di sisi ahli ilmu. Tapi selain mereka, dari orang-orang yang sejawat dengan mereka, dari deretan orang-orang yang
telah kami sebutkan di depan yang memiliki keitqanan dan keistiqomahan dalam riwayat diutamakan dari sisi kondisi dan tingkatan. Maksudnya apa? Golongan kedua ini walaupun punya ilmu, dikenal keadilannya, tapi golongan pertama lebih utama, lebih dikedepankan. Kenapa? Li'anna hadza 'inda ahli ilmi darajatun rafi'atun wa khaslatun saniyah. Dikarenakan ini di sisi ahli ilmu adalah derajat yang tinggi dan apa? Sifat yang utama. Naam. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Demikian Allah berikan keutamaan bagi siapa saja yang Dia kehendaki, ya ikhwan. Manusia tingkatan-tingkatannya berbeda-beda. Sama-sama memiliki ilmu, tapi tingkatan kekokohan ilmu berbeda-beda. Baik. Oleh karena itulah seorang banyak-banyak memohon pada Allah Subhanahu wa taala, ikhwan, na'am al-ilm wal fahm. Sebagaimana Allah perintahkan kepada nabinya. Nabi saja diperintahkan untuk berdoa, Rabbi zidni ilma. Tambahkanlah kepadaku ilmu. Karena ilmu bukan hanya sekedar pengakuan. Ilmu yang kita mati membawanya, ikhwan, dan dibangkitkan dengannya. Karena seorang akan mati dengan ilmunya dan dibangkitkan juga dengan ilmunya. Jadi itu suatu bekal yang akan kita bawa mati. Tidak kemudian setelah mati berakhir, tidak. Akan dibangkitkan dengan ilmunya. Makanya ilmu yang betul-betul bersama kita, di dada kita. Tidak bergantung pada lembaran ijazah, magister atau doktor atau profesor. Walaupun gelarnya doktor, tapi itu hanya disecari kertas saja. Setelah itu dia tidak menjaga ilmunya, juga tidak beramal dengan ilmunya, tidak akan bermanfaat. Bahkan akan menghujat dia kelak. Nasallallahu al-afiyah. Baik. Adapun 3 perawi yang disebutkan di sini, ikhwan, Atha ibn Sa'ib. Kenapa disebutkan? Karena memang Atha ibn Sa'ib ini walaupun dia dikenal memiliki riwayat juga tidak tertuduh dengan kedustaan. Baik. Dan juga pada riwayat beliau yang sebelum ikhtilat, riwayat yang sahih. Tapi riwayat yang diriwayatkan setelah beliau mengalami ikhtilat. Ikhtilat itu yaitu kekacauan dalam periwayatan, tercampur riwayatnya. Ini tidak diterima. Baik. Makanya untuk riwayat Atha ibn Sa'ib, para ulama membedakan. Perawi ini mengambil dari Atha sebelum ikhtilat atau setelah ikhtilatnya. Baik. Misalnya Sufyan ibn Uyainah mengatakan kuntu sami'tu min Atha ibn Sa'ib qadiman thumma qadima alaina qadmatun fa sami'tuhu yuhaddithu bi ba'di ma kuntu sami'tu fa khallata fihi fattaqaituhu wa'tazaltuh. Ini kalau seperti ini berarti riwayat Sufyan ibn Uyainah dari Atha ibn Sa'ib diterima atau tidak? Diterima. Kenapa? Karena Ibn Uyainah mengambil riwayat dari Atha ibn Sa'ib sebelum apa? Sebelum beliau mengalami ikhtilat. Ya, beliau meriwayatkan dulu. Kemudian ketika beliau datang ke negeri kami menyampaikan hadis dengan sebagian hadis yang aku dengar, tapi kemudian dicampur, maka aku pun berhenti meriwayatkan dari beliau. Berarti apa? Aku sudah, karena beliau diketahui tercampur riwayatnya, maka Ibnu Uyainah langsung menghentikan, tidak mengambil lagi. Nah, ini bagusnya mereka, ikhwan, peka. Oh, ini sudah tidak pantas untuk aku ambil. Malah akan kalau aku ambil riwayat dari dia akan merusak riwayat-riwayatku yang dulu. Nah, makanya riwayat Sufyan bin Uyainah dari Atha ibn Sa'ib diterima.
Kenapa? Karena beliau meriwayatkan dari Atha sebelum ikhtilat. Contoh. Dan Atha bin Sa'ib ini mengeluarkan hadisnya sederetan para a'immah. Imam Bukhari mengeluarkan satu hadis dan itu pun disebutkan dalam mutaba'ah ketika menjelaskan tentang hadis-hadis haud. Adapun Imam Muslim tidak mengeluarkan dalam sahihnya satupun dari riwayat Atha bin Sa'ib. Perawi yang kedua Yazid ibn Abi Ziyad Al-Qurashi Al-Hashimi. Nah, beliau melihat Anas Taib, tapi apa? Riwayatnya dhaif. Riwayat Yazid bin Abi Ziyad ini masuk deretan perawi yang dhaif. Taib. Kenapa? Sebabnya kabura fataghayyar wa sara yatalaqqan wa kana syi'iyan. Ini keadaan Yazid bin Abi Ziyad. Beliau berumur tua kemudian berubah. Ya. Sudah karena mencapai ketuaan maka berubah hafalannya. Yang namanya orang sudah tua demikian. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara hal yang beliau banyak memohon perlindungan pada Allah adalah su'il kibar, dari buruknya kondisi di masa tua. Juga minal haram, ya, dari kepikunan. Karena sudah tua, sara yatalaqqan. Ya, akhirnya beliau yatalaqqan, yaitu mudah untuk ditalqin. Suruh ngatakan fulan an fulan, ikut. Makanya dulu Syekh Muqbil rahimahullah taala katanya kalau yang suka mau ditalqin, misalnya disuruh jawab. Nah, apa hukum ini dan itu, kemudian temannya ngasih tahu hukumnya halal. Nah, ini didhaifkan sama saya. Karena ya talaqqan, yaitu menerima talqin. Yang menerima talqin ya suka tuduhi temannya, dituduhi. Dikasih tahu jawabannya oleh temannya, ini dhaif. Dan Yazid bin Abi Ziyad ini dulu seorang Syi'i, berpemahaman Syiah. Dan Imam Muslim memasukkan riwayat Yazid bin Abi Ziyad dalam satu hadis di kitabnya sebagai mutaba'ah. Karena dia masuk deretan kedua, tabaqah yang kedua dimasukkan dalam mutaba'ah, yaitu pada hadis Bara' amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in wa nahana an sab'in. Satu tok. Dan Imam Bukhari mengeluarkan secara mu'allaq. Karena memang tidak memenuhi syarat beliau. Sedangkan Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan kesimpulan tentang Yazid Ibn Abi Ziyad ini saduqun ikhtalata akhiran wa lam yatamayyaz hadithuhu faturik. Ini Lais bin Abi Sulaim afan. Untuk Yazid bin Abi Ziyad dhaif ini, dhaif. Tayyib. Imam Muslim mengeluarkan satu hadis saja dalam mutaba'ah, yaitu hadis la tashrabu fi ina'iz dzahab wal fiddah. Ini untuk Yazid. Tadi saya keliru baca. Yang tadi untuk Laits bin Abi Sulaim yang dikatakan oleh Al-Hafidz Saduq ikhtalata akhiran. Di akhirnya mukhtalid, sehingga hadis-hadisnya tidak terbedakan maka ditinggalkan. Imam Muslim meriwayatkan darinya satu hadis dalam sahihnya, hadis Bara' tadi, amarana Rasulullah bisab'in. Ini contoh, yaitu deretan tabaqat kedua yang disebutkan Imam Muslim dalam mutaba'ah. Mutaba'ahnya mana dalam Sahih Muslim, yaitu yang ketika satu hadis disebutkan pertama kali sempurna, kemudian kok hadis yang sama disebutkan setelahnya, maka itu mutaba'ahnya. Hadis yang dijadikan sebagai penguat
tidak dijadikan sebagai sandaran. Taib. Barakallahu fikum. Untuk golongan yang ketiga insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang.